Akhirnya ada mie yang masaknya tuh tanpa kompor dan gak pakai api. Ini tuh Arirang self cooking box. Kemasannya lucu, gemes banget. Dan udah ada logo halal MUI. Biasanya mie kayak gini cuma ada di Korea atau Cina ya guys. Sekarang udah ada di Indonesia. Ternyata di dalamnya dapat mie, sendok garpu, bumbu, bahkan dapat mangkok yang super gemes. Masih dapat lagi bumbu saus dan heating pad. Nah, heating pad ini nih yang buat masak nantinya. Ada petunjuk cara masaknya kok guys. Asli ini praktis banget, bisa buat camping atau piknik gitu di outdoor. Gak perlu ribet nyalain api dan kompor. Yang Mimin kaget, mereka tuh pakai real meat loh. Yang Mimin bikin ini bude jjigae ya guys. Tuangin semua sayuran dan bumbu-bumbunya. Untuk heating packnya tambahin air 150 ml aja. Tuh nanti blebeb-blebeb kayak gini. Kalau udah tumpangin deh tuh wadah yang udah ada minyak dan dituangin air 350 ml. Tinggal tutup dan tunggu 12 menit. Kalian dengar suara kayak gini, itu tandanya lagi dimasak guys. Masih terheran-heran ini nggak pakai kompor, gak ada api, tapi kok bisa mendidih ya? Dan beneran mateng dong. Terus dagingnya lihat deh, melimpah banget guys. Wih, mantep banget nih, makan mie masih panas-panas. Yang varian bude jjigae ini kuahnya tuh pedes, pekat, otentik Korea banget pokoknya guys. Please kalian wajib cobain yang varian bone marrow rice noodle-nya. Tambahin bubuk cabai dan chili oilnya ya. Ini 10/10 dari Mimin. Beneran enak banget guys. Minyak slurpee dan kuah kaldu bone marrow-nya berasa. Belum lagi mereka tuh pakai daging short plate, jadi lebih enak. Yang terakhir ada varian Korean beef curry. Gila, Arirang ini gak pelit daging sapi ya, melimpah banget. Yang ini tuh rempah karinya kuat dan kuahnya kental gitu. Tekstur mie Arirang tuh juga lebih kenyal gitu ya. Tuh kan guys, potongan daging sapinya gede-gede banget. Ini Mimin belinya di Ranch Market, tapi di Fresh Market, Grand Lucky, dan marketplace lainnya juga ada kok. BTW setelah makan, boxnya jangan dibuang guys, karena ini tuh reusable loh. Jadi bisa dipakai berkali-kali, karena ada kemasan refillnya kayak gini. Sepaket isi 3 termasuk heating pad. Berburu kuliner Jepang tendaan di Bandung, dan ini tuh rame banget guys. Dia tuh terkenal enak dan ulasan di Google-nya tuh tinggi banget. Ini nih namanya Shinimari. Lokasinya tuh di tengah kota deket kampus ITB. Dan saking ramenya bisa sampai waiting list. Bikinnya semua serba dadakan dan open kitchen. Jadi mereka pas masak harumnya semerbak banget ke jalan-jalan. Apalagi masaknya sampai apinya flaming gitu. Heboh banget guys. Kalau Mimin sih prefer ke warung tendaan Jepang Shinimari ya daripada Japanese food di resto. Karena harganya tuh cuma 20 ribuan, tapi udah dapet rasa yang bener-bener mewah, enak banget. Terus guys, porsinya itu loh juga banget. Gila, tampilannya bikin ngiler kan. Tuh, ini ebi furai dan ebi tempuranya guys, bener-bener gendut banget itu udangnya. Yang ini ada calamari dan karage. Bikinnya juga nggak asal-asalan guys, tepungnya tuh crispy dan karagenya ini ada wangi jahenya gitu. Nah, ini nih yang tadi dimasak pakai api tinggi, beef teriyaki. Beef slice mereka tuh pakai yang premium. Mimin juga suka bumbu teriyakinya yang smoky. Kalau yang ini beef yakiniku yang lebih gurih. Kalau Japanese food tendaan lainnya pakai nasi biasa. Kalau di sini mari pakai nasi Jepang yang kecil-kecil dan bulat. Lanjut ke katsunya ya. Bestseller mereka tuh chicken katsu mentainya ini guys. Terus ada chicken nanban dan chicken katsu curry. Pantes rating Google reviewnya 4,9 dan yang review banyak. Ternyata emang enak banget Japanese food di sini mari. Kalau kalian ke Bandung, please samperin juga. Makan roti ini tuh selalu berantakan, banjir kemana-mana. Tumpeh-tumpeh, rotinya. Pada tahu kan Mimin di mana? Drang Baker. Sekarang mereka tuh gila-gilaan guys ramenya. Dulu cabang mereka kan kecil. Nah di cabang barunya di Panaitan ini tempatnya lebih luas guys. Tapi ya tetap aja setiap hari antri dan tempat duduknya selalu full kayak gini. Mimin jadi ikutan seneng karena Drang Baker dulu gak serame ini guys. Semua rotinya pakai Hokkaido ban dan bakernya sendiri sampai belajar ke Jepang loh demi bikin roti yang teksturnya selembut awan. Sesuai namanya ya, Nutella langsung bom mengucur deras. Pecinta Nutella pasti langsung suka. Belum lagi di atasnya ada taburan coklat, jadi makin double-double coklatnya. Sekarang mereka bikin abon gulung lebih gede dari tangan dong. Dan kalian bisa lihat guys, ini abonnya bener-bener melimpah. Rotinya moist, abonnya premium, di dalamnya juga creamy-creamy gurih gitu. Wah, ternyata pas dibelah abonnya sebanyak ini guys. Ini juga menu baru Drang Baker guys, bolun ban tiramisu. Dan di tengahnya dikasih krim yang dingin gitu guys. Tekstur rotinya nyes, empuk, dan krim di tengahnya ya ampun enak banget. Yang seger-seger bisa pesen strawberry frappy. Pakai buah strawberry asli dong pastinya. Drang Baker soal bahan mah berkualitas semua. Latte-nya unik nih, dibikin brulee, ada karamelnya yang crusty dan creamy juga. Cocok banget dipaduin kopinya. Ke Bandung gak mampir Drang Baker, aduh rugi sih kalian. Cobain martabak Pecenongan 78 di Jalan Pecenongannya langsung. Mereka tuh barbar banget guys kalau bikin martabak. Toppingnya sampai meluber-luber dong. Gila, ini butak. Oh my god.
brutal banget guys. Ini nih legendanya martabak terbarbar di Indonesia, martabak Pecenongan 78. Dari dulu mereka tuh konsisten pakai bahan-bahan yang berkualitas. Udah pasti full Wisman, terus mulai dari coklat, keju, kacang dan lain-lain, pakai merek-merek yang premium punya. Yang gak kalian temuin di martabak lain, toppingnya tuh bener-bener setebel ini loh guys. Gila, ini brutal banget guys. Sampai Mimin kewalahan makannya. Jujur masih belum ada yang ngalahin martabak Pecenongan 78. Martabaknya tuh kenyal, bersarang dan juga crispy di luar. Ditambah toppingnya sebrutal itu guys. Puas banget makannya. Nah sekarang mereka tuh punya menu baru guys, martabak pizza. Kalian juga bisa tuh pilih kombinasi toppingnya. Martabak pizza kayak gini tuh cocok banget buat rame-rame guys. Dan makannya juga tetap sling, gak kayak Mimin tadi. Kalau udah pesen martabak pizza, kalian juga harus pesen martabak telurnya. Soalnya martabak telurnya tuh bener-bener tebel dan potongan dagingnya banyak guys. Oh iya, ada promo nih, beli martabak pizza plus martabak telur di GrabFood cuman 209.000 aja. Buruan deh buka GrabFood dan serbu promonya sekarang juga. Siapa sangka kek secantik ini dulu tuh jualannya cuma di rumah. Karena sukses dan banyak peminat, sekarang udah punya ruko sendiri. Salut banget Mimi. Jadi bisnis ini tuh berawal dari rumah awalnya. Karena peminatnya makin banyak yang datang ke rumah, makanya kita berinisiatif untuk pindah ke ruko. Jadi biar orang tuh lebih gampang untuk menemukan lokasi kami. Kalau spesialnya itu tuh pasti dari visualnya ya, kayak bisa kelihatan visualnya. Terus kita menggunakan buah asli, less sugar, dan tampilannya itu seperti moto kami, Your Pinterest Cake. Catat ya guys, namanya tuh Lesadi yang ada di Jalan Purwakarta, kawasan Antapani, Bandung. Emang kalau jualan kualitas tuh bisnisnya pasti bertahan lama. Variannya banyak dan artistik banget. Tuh, ini tuh buah asli semua loh guys. Nah sekarang mereka tuh ada 7 kue baru guys. Ada matcha and chocolate, tiramisu veneto. Ya ampun, ini beneran kayak di Pinterest guys. Terus ini ada mochi berry latte dan mango passion cheesecake. Tapi yang bikin Mimin salfok tuh ini guys, pistachio Saint Honore. Atasnya ada pistachio cream asli, pistachio crumb, dipaduin dalamnya ada raspberry compote. Asli ini enak banget. Di atasnya ada caramelized shoe guys. Luarnya glazy, crackling gitu pas digigit. Terus dalamnya ada krimnya mocha. Kalau yang ini banoffee, basicnya coklat banana cake. Di dalamnya ada buah pisang aslinya guys. Dan musnya ini pakai coklat kalebot guys. Heavenly banget rasanya. Bahan-bahannya premium, gak terlalu manis. Udah gitu halal pula. Kata Mimin kalian wajib cobain. Belusukan ke ganggang demi cari Indomie pakai tempong ayam. Sumpah ini mind blowing banget sih, tempong ayam pakai Indomie. Dan ternyata enak banget loh guys, Indomie pakai sambal tempong yang pedes segar. Ini lokasinya hidden gem di daerah kos-kosan mahasiswa Binus di daerah Palmera. Gangnya Jalan Haji Senen ini ya. Kalian tinggal lurus aja terus ketemu deh Idolove. Anak-anak kampus tuh biasanya nyariin Idolove ini guys. Karena menunya tuh Indomie lengkap tapi dipakein macam-macam topping yang gak biasa. Cocok banget buat nemenin kalian nugas. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam loh. Mau makan pagi, siang, sore, malam, mending kesini aja. Ini unik banget guys, Indomie soto pakai oseng daging. Dan ternyata rasanya menyatu banget dong. Oseng dagingnya sedap. Udah deh dijamin kebutuhan protein dan sayur kalian pasti terpenuhi di sini. Karena selain menu Indomie, di sini tuh makanannya komplit banget. Kayak nasi udang mayo ini nih. Katsu udangnya guys, tebel-tebel. Mimin juga pesen nasi ayam nampol pakai spicy cheese sauce. Masih ada diskon 15% loh untuk paket nampol dan paket hebat. Promonya khusus dine-in aja ya. Kalau mau lebih pedes, coba deh tambahin sambal mercon mereka. Pedesnya jos guys. Terus ukuran ayam mereka ini juga abnormal loh, gede-gede. Kalau mau sekedar ngemil aja juga banyak loh variannya di sini. Dijamin kalian yang mahasiswa pasti pada suka. Udah harganya murah, banyak promo, makanannya juga enak-enak. Yuk guys cobain. Kalian juga bisa samperin cabang mereka yang ada di sini ya. Di sini bisa makan donat bareng beruang raksasa yang imut, dan pas dimakan donatnya ngetrot dong guys. Waduh, bener-bener selumer itu. Please, kalian wajib tahu artisan bakery ini. Namanya Bear and Butter yang lokasinya tuh nyempil di arah Rasa Mall. Dari tempatnya ini didesain ala Japanese, super cute banget dan pastinya nyaman buat nongkrong. Nongkinya ditemenin Kumaru, beruang lucu yang ukurannya lebih gede dari kita. Gemes banget kan? Roti-roti mereka ini dibuat dari tepung Jepang dan setiap ingredientsnya dipikirin secara detail. Udah pasti berkualitas tinggi ya guys. Wangi soft breadnya aja sampai kecium. Volume up guys.
Kriuk banget kan, luarannya crusty dan dalamnya butter. Parah, ini soft bread terenak yang pernah Mimin cobain. Terus mereka juga punya bus cheesecake yang rasanya tuh bener-bener cheesy banget. Cake-nya juga gak kemanisan, Mimin suka. Donat mereka ini gendut-gendut karena ada filling krim gitu guys di dalam. Jadi pas digigit, krimnya langsung lumer di mulut. Teksturnya fluffy, soft, dan chewy. Tuh yang ini isian cream cheese guys. Tuh kan, krimnya sampai lumer banget. Filling donatnya tuh dibuat dingin gitu loh, jadi enak banget pas dimakan. Rasanya super creamy tapi nggak bikin enak sama sekali. Bestsellernya signature Kuma French Toast. Disajiin pakai vanilla cream dan vanilla sauce. Bahkan ada makanan berat juga loh di sini. Nah, kalau yang ini Japanese milk bread. Lihat tuh, selembut itu guys. Saking lembutnya berasa makan awan. Minuman matchanya juga dibikin serius loh. Kayak ini nih, matchanya yang nati dipaduin buah strawberry. Enak banget. Pokoknya ya, tempat ini tuh wajib kalian datengin. Dan kalau mau bawa pulang oleh-oleh, packagingnya segemes ini loh guys. Malam ini Mimin mau menantang level pedes. Makan sego sambal yang cabenya tuh gak main-main guys. Dan ini tuh lokasinya di Sego Dadar Cetar yang viral itu loh. Oseng pedesnya dijejer-jejer dan variannya macem-macem. Dan makannya tuh pakai telur dadar yang super lebar kayak gini guys. Gila, Mimin kalap sampai sepenuh ini dong piring Mimin. Gimana gak kalap, pedesnya level dewa tapi tetap gas terobos aja. Mantep banget guys oseng pedesnya. Makan pakai telur dadar udah pedes, minyakan gak tuh. Sambalnya sesadis ini, seporsi masih dapat mie yang pedes juga. Astaga, wah ini sih perpaduan yang maut ya. Gara-gara makanan ini tenggorokan Mimin kering guys. Waduh, perut Mimin pun ikutan panas ini. Tapi Mimin udah siapin minum yang bikin adem sari. Ini jodohnya makan nikmat, bikin cepet ademnya. Minum adem sari herbal lemon pasti langsung seger seketika. Selain nyegerin, adem sari ini tuh bisa mengademkan tenggorokan kering, perut yang terasa panas karena makan pedes-pedes kayak gini. Apalagi ini tuh dari jus lemon asli, jadi mengandung banyak vitamin C dan pastinya ada kandungan herbal. Langsung adem lagi dong tenggorokan dan perut Mimin. Jangan sampai sensasi pedes ngerusakmu. Selalu siap adem sari herbal lemon untuk jadi teman makan lebih nikmat. Tempat makan Payakumbuh di Jakarta dan yang makan tuh orang-orang asli Payakumbuh doang guys. Nah ini nih Buffet Rajo Payakumbuh. Semua orang Sumatera Barat pada ngumpul di sini guys. Karena cuma di sini satu-satunya mereka bisa nemuin nasi Padang yang asli dan otentik dari Payakumbuh. Terus kalian tuh bisa sarapan sampai makan malam loh di sini. Makan pakai sambal ijonya, enak banget guys. Rendangnya juga ngeprut. Terus Mimin juga suka banget sama bumbu ayam bakarnya. Rempahnya tuh kuat banget. Pokoknya kalau di Buffet Rajo Payakumbuh ini kalian juga harus pesen tunjangnya ini guys. Potongannya tebel-tebel dan oh my god, ini tuh bener-bener selembut itu dan gak ada bau amis-amisnya. Kalau sarapan kalian bisa pesen ketupat nangkanya ini lengkap sama kerupuk Padang yang warna pink itu loh. Kuahnya tuh berempah dan mantep banget guys. Terus ada soto Padang juga. Jarang loh nemuin soto Padang dan yang di sini tuh enak banget. Berempah, ngaldu dan dagingnya tuh banyak. Buat palape taragak atau camilannya kalian bisa pesen kerupuk kuah. Jujur ini unik banget sih dan baru pertama kali Mimin cobain. Terus ada juga kerang kecil-kecil kayak gini, namanya tuh pensi. Wah bener-bener otentik banget ya. Dessertnya Mimin pesen pisang kapik dan udah pasti bubur kampiun yang bersantan dan legit. Dari camilan, masakan, dessert dan minumannya harus berat ya. Kayak ini nih teh telur yang disajiin sampai luber-luber. Enak loh, telurnya tuh gak amis. Hati-hati tumpah ya kalau minum kopi tungkui, soalnya disajiinnya tuh kebalik dan minumnya tuh kayak gini guys. Wajib ramein Buffet Rajo Payakumbuh. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap di bumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin.